Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2365 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang hari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu pasti datang. Mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, sudah ribuan tahun dibilang Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah dekat, tapi nyatanya tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu menandakan 2000 tahun setelah itu di zaman sekarang ini, menandakan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi di hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu datang seperti api, kata firman Tuhan ini, yang akan membakar semua orang-orang yang pertama, orang-orang gegabah. Siapa orang-orang gegabah itu? Orang-orang gegabah itu dalam terjemahan lain, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara, siapa orang sombong itu? Orang yang tidak mencari Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, itu orang sombong. Selain daripada mereka yang suka pamer, itu orang sombong. Tapi yang lebih sombong lagi di hadapan Tuhan adalah mereka yang tidak mau merendahkan hati diri mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan teguran nasihat dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak mau ke gereja, itu orang sombong, saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan, mereka akan seperti jerami yang dibakar habis. Saudara lihat dari ayatnya yang keempat di sana dikatakan begini. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan apa? Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, perhatikan. Sampai tidak ditinggalkannya
akar dan cabang mereka. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Artinya apa sudah? Habis terbakar. Siapa yang habis terbakar? Mereka yang angkuh bersama dengan generasi anak cucunya. Habis terbakar. Saudara, saya percaya perapian ini bicara neraka. Semua orang-orang yang gegabah, yang angkuh, yang sombong itu, mereka akan hidup selamanya di perapian di dalam neraka. Api yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Ini cara Tuhan mau menyelamatkan saudara. Makanya saudara mendengarkan khotbah ini. Saudara, kalau selama ini saudara tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, saudara sudah lama tinggalkan Tuhan, dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, itu tanda Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan tidak mau saudara terbakar habis di api neraka. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Makanya saudara mendengar khotbah ini, supaya saudara bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Datang kepada Tuhan. Datang beribadah di gereja. Dengarkan nasihat-nasihat firman. Maka saudara akan mendapat kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan. Saudara, kalau selama ini saudara tidak mau peduli dengan ibadah, dengan agama saudara, saudara sudah meninggalkan Tuhan sekian lama dan sudah merasa baik-baik saja. Saudara, memang kelihatannya untuk masuk surga itu sepertinya, berat saudara. Sepertinya saudara, mau masuk surga itu seperti di dalam neraka saudara. Siksa. Tapi pada akhirnya mereka yang di dunia, mereka yang disiksa, teraniaya, menderita karena iman mereka kepada Tuhan, mereka akan hidup dalam kekekalan, sukacita, kebahagiaan selama-lamanya. Amin. Saudara, memang mau masuk neraka itu sepertinya, kehidupannya sepertinya aman-aman saja. Sepertinya, bahagia. Sepertinya hidup di dunia ini, senang terus saudara. Tapi pada akhirnya, saudara akan menderita kekal selamanya di api neraka. Saudara, lihat. Sepertinya agak terbalik ya. Tapi saudara lihat, mau masuk surga itu memang berat, gak mudah. Sama seperti orang ada di dalam neraka itu. Saudara memang menderita. Tapi pada akhirnya mereka hidup dalam kekekalan selamanya di rumah Bapa di surga. Haleluya. Memang sepertinya masuk neraka itu sepertinya saudara sama seperti di surga. Kelihatannya bahagia, sukacita. Saudara, orang kalau mau masuk neraka itu memang pintunya agak dibuka lebar. Makanya banyak orang memilih untuk masuk ke sana saudara. Mereka sepertinya dalam tanda kutip bahagia buat dosa. Tapi pada akhirnya mereka akan masuk dalam kekekalan di api neraka. Bapak, Ibu, Saudara, bertobat. Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Rendahkan dirimu. Datang beribadah kepada Tuhan. Jangan melawan. Jangan keraskan hatimu ketika saudara ditegur, dinasihati oleh firman. Bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang gegabah dan orang fasik, mereka akan terbakar. Sekali lagi saya ingatkan, siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang sudah tahu kebenaran,
tapi tidak pernah mempraktekkannya dalam kehidupannya. Makanya Tuhan Yesus selalu mengumpamakan orang fasik itu orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang notabene adalah orang yang ada di ring satu di bait suci. Saudara perhatikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk dalam golongan orang fasik. Sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang teori bagus, praktek nol besar. Coba saudara perhatikan, orang-orang di kantong-kantong Kristen, mereka hidup mabuk, judi, selingkuh, buat dosa zina, melakukan banyak dosa. Tapi kalau saudara singgung mereka tentang agama, wah, mereka lebih tahu, lebih rohani. Mereka lebih jago berkhotbah dari pendetanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang-orang fasik. Banyak orang kalau menasihati orang paling jago, tapi dia sendiri belum melakukan apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Mari, kalau saudara merasa diri saudara itu seperti orang fasik, saudara jangan keraskan hati. Bertobat dan jadilah pelaku-pelaku firman. Karena orang-orang angkuh, orang-orang yang sombong itu, orang-orang fasik, mereka itu diibaratkan seperti jerami. Mereka akan terbakar habis di hari Tuhan itu. Ayat 2 perhatikan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan apa? Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, semasa hidupnya dia dengar-dengaran pada firman Tuhan, dia menjadi pelaku-pelaku firman, dia takut merugikan orang lain, dia takut berbuat dosa, dia taat, dia tekun menjalankan ibadahnya. Walaupun dia mendapatkan banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak penganiayaan, tapi dia lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Mereka akan apa? Yang pertama, mereka akan bersinar, mereka akan terbit seperti surya kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memang pencobaan-pencobaan selama kita ada di dunia ini, saudara, selama kita masih hidup itu memang berat. Tapi kalau kita terus hidup dalam takut akan Tuhan, saya percaya saudara, pencobaan-pencobaan itu tidak akan dapat menggoda dan menjatuhkan kita. Sehingga ketika kita semua berhasil melewati semua pencobaan-pencobaan itu, kita menjadi orang-orang yang lolos uji. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang benar-benar berjalan di jalan Tuhan. Amin. Sehingga kita akan bersinar, akan terbit surya kebenaran. Saya percaya ini bicara berkat buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah imanmu. Tetaplah takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan, mereka akan bersinar. Mereka akan seperti terbit surya kebenaran. Haleluya. Yang kedua saudara, mereka akan mengalami kesembuhan. Kata firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup kita itu sama seperti Ayub. Banyak sekali tantangan selama kita hidup. Lihat Ayub. Dia sangat-sangat menderita. Padahal dia hidup dalam kebenaran. Tapi pada akhirnya kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi kepada Ayub. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami sakit, percayalah. Ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus
akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Imani dan aminkan bahwa Tuhan sudah menjamah saudara dengan mendengarkan kebenaran firman, saudara tumbuh iman dan mujizat akan beracara dalam kehidupan saudara. Saudara yang sakit, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, imani dan aminkan, dengarkan sampai terakhir. Saudara imani, saudara pasti sembuh, maka mujizat itu akan terjadi menurut imanmu. Haleluya. Saudara pegang janji Tuhan ini. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kesembuhan. Amin. Kalau mungkin saudara tetap sakit, minimal saudara sembuh secara rohani. Amin. Tapi tetap beriman, jasmani dan rohani. Saudara dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan ini bicara di sini dikatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa saudara? Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan bersukacita. Mereka akan bergembira. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat sapi yang terkurung, sapi anak ya, yang terkurung di kandang, atau kuda lalu dilepas saudara, waduh girangnya, senangnya, sukacitanya. Wah, dia lari ke sana kemari. Itu tanda sukacita yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin sekarang saudara sama seperti ada dalam kandang. Saudara mungkin merasakan ketidakbebasan dalam hidup saudara. Percayalah saudara, Tuhan akan membebaskan saudara dari semua belenggu-belenggu yang mengikat saudara. Amin. Tuhan akan memberi kita sukacita surga yang tidak pernah hilang daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, yang keempat, orang-orang yang takut akan Tuhan akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Perhatikan ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Amin. Saudara, ini menandakan kemenangan. Mungkin selama hidup saudara yang diinjak-injak oleh orang fasik, tapi di saat hari Tuhan datang, saudara akan menginjak orang-orang fasik itu. Tanda kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kemenangan itu milik orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terakhir, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan hidup dalam kekekalan. Saudara, masih di ayat 3. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang fasik itu jadi abu, kita ini di situ dikatakan akan menginjak mereka dengan telapak kakimu. Artinya di hari Tuhan itu, kita yang hidup takut akan Tuhan akan tetap hidup. Kita bahkan lebih lagi mendapatkan kehidupan kekal di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Walaupun kenyataannya di zaman sekarang ini banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Dan mereka mungkin melihat kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka melihat kita ini orang aneh. Mana ada di zaman sekarang ini orang hidup kudus, hidup jujur, hidup dalam kebenaran. Bagi orang-orang zaman sekarang ini, orang-orang yang hidup seperti itu hanya lelucon saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Walaupun saudara hidup di tengah-tengah orang-orang yang sama seperti zaman Sodom dan Gomora. Saudara, Lot dan keluarganya saja yang hidup benar. Saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang dunia yang ada di sekitar kita. Jangan terpengaruh
dengan pergaulan. Yang mengatakan, kamu hidup takut akan Tuhan di zaman sekarang ini kuno, besok. Banyak orang menertawakan, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena orang yang tetap hidup takut akan Tuhan, di hari Tuhan nanti, mereka akan bersinar seperti terbit surya kebenaran. Mereka akan mengalami lawatan Tuhan, sembuh jasmani dan rohani mereka. Mereka akan hidup dalam sukacita yang kekal. Mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan mereka akan hidup dalam keabadian, kekekalan. Selamanya hidup bersama dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka. Dan hamba berdoa mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.